Hai guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas PPKN tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kelompok kami terdiri dari Bayu Chandra, absen 7, Kaderin Kalista, absen 8, Galifaros, absen 17, Raisul Latif, absen 24, Septa Dinda, absen 28. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang secara mutlak menjadi hal yang harus diterima oleh seseorang sejak lahir. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilakukan ataupun sebaliknya. Contoh hak bagi warga negara yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak untuk mendapat perlakuan sama di mata hukum. 2. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Hak untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 5. Hak untuk mendapat perhatian dan perlindungan negara dalam. 6. Hak untuk mendapat pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. 7. Hak untuk mendapat fasilitas umum dan pelayanan kesehatan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh kewajiban bagi warga negara yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. 1. Melaksanakan aturan hukum dan pemerintahan. 2. Menghormati hak asasi manusia lain. 3. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Membayar pajak. 6. Menjadi saksi di pengadilan. 7. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Sila pertama, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Sila ketiga, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan ini dijabarkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sesuai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diterangkan dalam pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya. Hak dan kewajiban bela negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijelaskan dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hal tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Kemerdekaan memeluk agama dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapat pendidikan. Salah satu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kebudayaan nasional Indonesia dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang NRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 yang terdiri dari 4 ayat, yaitu ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang dapat ditunjukkan antara lain: A. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dari sila ini adalah: A. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tenggang rasa kepada orang lain. D. Tidak semena-mena kepada orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F. Berani membela kebenaran dan keadilan. G. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan adalah: A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dari sila ini adalah: A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dari sila ini antara lain: A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak orang-orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. F. Rela bekerja keras. G. Menghargai hasil karya orang lain. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, penyebab terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Ada 6, yaitu: A. Sikap egois. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. A. Penegakan hukum belum optimal. B. Tingginya angka pengangguran. C. Pelanggaran HAM. D. Kekerasan atas nama agama. E. Angka putus sekolah yang tinggi. Dan F. Pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 5 contoh. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, melanggar rambu lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D.
Penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara terbagi menjadi 7, antara lain: A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan lembaga lain selain lembaga tinggi. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. D. Peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. E. Penyebar luasan prinsip bernegara. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Fungsi lembaga negara untuk menegakkan hukum dibagi menjadi 4, antara lain: 1. Kepolisian. Penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga negara untuk mendapatkan rasa aman. 2. TNI. Penanganan terhadap kasus separatisme, ancaman dari luar, dan sebagainya. 3. KPK. Penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan. Menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih karena sudah berkenan mengikuti penjelasan dari awal hingga akhir, dan semoga hari-hari kalian semua menyenangkan. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. See you.